الحمد لله القائل في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله jamaah Jumat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran limpahan rahmat, karunia, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya mujibus sa'ilin. Para jemaah, dengan terisak-isak cucuran air mata yang tak tertahankan mengharu biru di pojok makam hamba Allah yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengungkapkan kata hatinya dan pengalaman real selama beliau bersama-sama mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hayatnya. Para jemaah, ada 4 poin yang diungkapkan oleh Siti Aisyah mengenai kepribadian, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kata Aisyah, wahai manusia yang selama hidupnya tidak pernah merasakan betapa lezatnya makanan gandum yang nikmat, karena beliau memang sehari-hari memakan makanan seadanya yang terbuat dari gandum yang kasar, yang mungkin para jamaah yang pernah umrah atau haji bisa menyaksikan bagaimana di tanah suci itu ada makanan pokok
yaitu roh yang keras, yang kasar. Walaupun belakangan dengan adanya tokoh-tokoh modern sudah banyak ditemukan makanan-makanan yang cukup nikmat, tapi Rasulullah tidak pernah makan makanan yang lezat, yang halus, yang nikmat, kecuali makanan yang apa? Para jamaah, yang kedua kata Aisyah, wahai hamba Allah yang tidak pernah memakai pakaian yang bagus, yang terbuat dari sutra dan sebagainya, pakaiannya sederhana biasa, bahkan untuk seorang Rasulullah pakaian yang terdiri banyak tambalan yang itu ditambal oleh Rasulullah Sallallahu sendiri, tidak pernah memakai pakaian-pakaian yang mewah. Itu seorang Rasul. Yang ketiga kata Aisyah, wahai insan yang tidak pernah merasakan betapa empuknya kasur tempat tidur, justru beliau tidur di atas pelepah kurma. Begitu, kalau bangun masih nampak kelihatan bekas-bekas kurma, pelepah kurma di badan Rasulullah yang mulia, yang sesungguhnya kita katakan tidak patut. Tapi itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah realita. Pada jemaah yang keempat kata Aisyah, wahai Rasul yang hampir tidak pernah tidur sepanjang malam, karena dia bangun qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, berzikir, beristighfar, sehingga satu saat Siti Aisyah protes, wahai Rasulku, suamiku yang aku cintai, apalagi yang Rasul cari sampai bengkak-bengkak kakinya, saking panjangnya sholat malam beliau, menghabiskan untuk satu rakaat saja 4-5 juz, 4-5 juz satu rakaat. Masya Allah. Sehingga kata Aisyah, apalagi yang kau cari? Sehingga Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuran, wahai istriku, apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan aku takut terhadap azab neraka, padahal beliau itu maksud sudah dijamin masuk surga. Takut. Masya Allah. Inilah ungkapan yang diungkapkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sesungguhnya kehidupan seorang pemimpin besar, asrafil anbiya wal mursalin, sehebat-hebat nabi dan rasul, tidak ada makhluk yang termulia di kolom langit ini. Nurnya sudah diciptakan sebelum Adam. Saking hebatnya, supernya manusia ini. Tapi itu hidup beliau sungguh sangat-sangat sederhana, bukan sangat sederhana, bersahaja.
Tidak ada harta benda yang beliau miliki atau diwariskan kepada keluarga, tidak ada. Kecuali yang diwariskan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Para jemaah, ayo kita komparasi dengan zaman now ini. Apakah paling tidak di negeri kita yang tercinta, NKRI, Pancasila dan lain-lain itu fakta, realita? Apakah ada pemimpin seperti Rasulullah SAW? No. Ini bukan hoax, bukan fitnah. Tapi justru aji mumpung kesempatan untuk memperkaya diri, korupsi dan sebagainya, habis kekayaan Indonesia. Hutang menumpuk, harta yang masih dalam kandungan pun sudah terbebani hutang. Tidak pernah memikirkan bagaimana nasib bangsa ini. Tapi Rasulullah menjelang akhirnya tetap memikirkan cintanya kepada umatnya. Umatku. Lebih mencintai umatnya daripada dirinya sendiri. Dan minta jaminan apakah umatku akan masuk surga? Kalau enggak, saya belum siap untuk mengadu Allah. Maka digaransi bahwa umat Muhammad akan masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan terakhirnya adalah ummati. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah tidak ada figur yang paling tidak mendekati seperti Rasulullah yang siddiq, tabligh, amanah, pertama? Sesungguhnya ada yang berakhlakul karimah, nyata. Tapi dia kalah oleh kekuatan oligarki, kekuatan uang, kekuatan modal, kekuatan kekuasaan. Mari kita untuk mampu mengambil iktibar. What next? Mau kemana kita ini? Bagaimana nasib kita? Nasib anak cucu kita ke depan? Apa yang harus kita wariskan? Mudah-mudahan kita masih tetap berasa, berharap satu saat kelak akan tampil seorang pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mendapatkan peringkat pertama seorang pemimpin yang diakui oleh dunia, seperti dikatakan oleh Makatir dalam bukunya 100 Tokoh. Insya Allah kita berdoa, kita siap berdoa pada waktu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dan kami nanti mampu memiliki pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatwa dengan kekuatan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi min ayatil hakim. Taqabbal minna wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلي وعن بقية الصحابة والخالد والتابعين وتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الراحمين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم المنافقين، واهدنا ونجنا من القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله يعظكم.